Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ita Rahmania selaku dosen pengampu mata kuliah studi teologi Islam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ita yang telah membimbing saya dan telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi dari saya dan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PPT saya. Baik, langsung saja. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Aliran Murji'ah. Yang pertama, sejarah pertumbuhan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah aliran yang kedua yang muncul setelah aliran Khawarij. Aliran ini muncul ketika terjadinya peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dalam hal politik, aliran ini bersikap netral, yaitu tidak memihak salah satu pihak dari Ali maupun Muawiyah. Jadi, aliran ini tidak ikut campur dalam perdebatan tersebut. Namun, aliran Khawarij yang mengatakan kafir kepada Muawiyah karena menganggap bahwa Muawiyah adalah pelaku dosa besar, tidak sependapat dengan aliran Murji'ah. Dikarenakan menurut aliran Murji'ah yang bisa mengatakan kafir tidaknya seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, aliran ini tidak ikut campur dalam hal mengkafirkan seseorang atau pada hal yang bertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini muncul dengan memiliki keyakinan yang lain mengenai pelaku dosa besar. Awalnya hanya bersifat politis, namun sekarang berkembang menjadi masalah teologis. Yang kedua, sejarah perkembangan aliran Murji'ah. Dalam sejarah perkembangannya, aliran Murji'ah terbagi menjadi dua, yakni Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Murji'ah ekstrim memiliki pendapat yaitu orang yang menyatakan kafir dengan menggunakan lisan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan kafir. Dikarenakan pada dasarnya keimanan seseorang terletak pada hati, di dalam hati, bukan pada anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, seperti ibadah-ibadah sholat, zakat, puasa, di situ bukan merupakan ibadah kepada Allah, namun hanya kepada Allah. Sedangkan Murji'ah moderat sendiri memiliki pendapat yaitu pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasul-Nya dan mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam. Murji'ah moderat sendiri juga memiliki pendapat tentang pelaku dosa besar, yaitu pelaku dosa besar yang meninggal dan sebelumnya belum bertaubat, maka nasib tentang masuk tidaknya dia ke neraka atau tidak, maka hanya di tangan Allah. Dan menurut pendapat Murji'ah moderat juga bahwa pelaku dosa besar tidak selamanya berada di dalam neraka. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran aliran Murji'ah dan sekte-sektenya. Secara umum, pokok-pokok aliran Murji'ah dapat dilihat dari beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rukun iman itu ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusannya. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama masih beriman.
Dan bagi pelaku dosa besar yang meninggal dan tidak bertaubat, segala keturunannya tergantung Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan maksiat seseorang tidak akan mempengaruhi keimanan orang tersebut. Dan hukumannya juga ditangguhkan hanya Allah, dan hukuman yang ditangguhkan hanya Allah yang berhak menjatuhkannya kepada orang pelaku dosa besar tersebut. Intinya, yaitu inti dari pokok-pokok aliran ini tuh iman itu ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusannya. Jadi meyakini tentang keesaan Allah dan utusannya dan beriman kepada utusannya. Dan untuk orang yang berbuat dosa besar masih dikatakan mukmin selama dia masih beriman. Dan untuk orang pelaku dosa besar jika meninggal dan sebelumnya belum bertaubat, maka nasib dia masuk neraka atau tidak itu hanya Allah. Jadi kita tidak bisa menyatakan dia kafir, menyatakan dia masuk neraka itu tidak bisa, karena hanya Allah yang bisa hanya Allah yang mempunyai pendapat tersebut, mempunyai hak tentang hal tersebut, menjatuhkan dia masuk neraka atau tidak. Dan perbuatan maksiat seseorang juga tidak akan mempengaruhi keimanan tersebut. Yang dimaksud adalah, jadi perbuatan maksiat orang itu tidak akan mempengaruhi keimanan, karena pada dasarnya iman terletak di dalam hati. Iman terletak di dalam hati, tidak dapat disangkut pautkan dengan amal. Jadi iman dan amal itu beda. Begitu. Sekte-sekte aliran Murji'ah. Dari beberapa pendapat yang saya cari di referensi, saya menemukan ada pendapat yang mengungkapkan bahwa sekte-sekte aliran Murji'ah ada 15. Yang pertama ada sekte Jahmiyah, sekte Sholihiyah, yang ketiga sekte Yunusiyah dan Ubaidiyah, sekte Hasaniyah, sekte Taubaniyah, sekte Tumaniyah, sekte Karamiyah, sekte Ghosaniyah, sekte Marishiyah, sekte Ghoilaniyah, sekte Syamriyah, sekte Najjariyah, sekte Syababiyah, sekte Hanafiyah. Dalam sekte-sekte ini terdapat pemimpin. Jadi nama sekte-sekte ini juga nama penganutnya. Nama-nama sekte ini diambil dari nama depan para pemimpin sekte-sekte tersebut. Yang keempat adalah tokoh-tokoh aliran Murji'ah. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan di sini adalah tokoh-tokoh yang terdahulu. Jadi itu sudah sangat lama sekali, sudah dari zamannya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak dari salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 8 bulan, sampai pada pertempuran yang nyaris terjadi. Dan pada saat itu, beliau bersedia turun jabatan dan memberikan kesempatan tersebut kepada Muawiyah untuk menjabat. Lalu Muawiyah menjabat dan lahirlah dinasti Umayyah. Yang kedua adalah Abu Hanifah. Beliau lahir pada masa pemerintahan Malik bin Marwan di dinasti Umayyah. Namun, ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa beliau bukan tokoh Murji'ah, karena beliau juga memiliki pendapat-pendapat pada aliran-aliran yang lain, seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan yang lain-lain. Akan tetapi, untuk pendapat tentang iman, banyak pendapat yang menganggap bahwa beliau adalah tokoh Murji'ah. Yang ketiga adalah Abu Yusuf.
Abu Yusuf ini dilahirkan pada tahun 113 Hijriah. Beliau adalah murid dari Abu Hanifah. Beliau juga adalah termasuk ahli hadis terkemuka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembahasan di atas, yaitu aliran Murji'ah adalah aliran yang muncul setelah aliran Khawarij. Dan aliran ini muncul ketika terjadinya peristiwa Takim, yang pada saat itu dalam bidang politik mereka bersikap netral, yakni tidak memihak salah satu pihak, dari Ali maupun dari Muawiyah. Karena aliran Murji'ah ini memiliki pendapat sendiri tentang pelaku dosa besar, yang menurutnya pelaku dosa besar tidak selamanya dia bisa dikatakan kafir, karena yang dapat menyatakan dia kafir atau tidak hanya Allah. Aliran Murji'ah juga dalam sejarahnya aliran Murji'ah juga berkembang menjadi dua, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim berpendapat orang yang menyatakan kafir dengan lisan maka akan tetap dianggap sebagai mukmin. Jadi orang yang menyatakan kafir dengan omongan itu tidak bisa dikatakan kafir, dikarenakan pada dasarnya keimanan seseorang terletak di dalam hati, bukan pada anggota tubuh yang lainnya. Sedangkan untuk Murji'ah moderat, yaitu pengakuan tentang keesaan Allah dan Rasul-Nya dengan mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam, serta memiliki pendapat tentang pelaku dosa besar, yakni pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka nasibnya hanya ada di tangan Allah. Jadi, apabila ada orang yang pelaku dosa besar lalu meninggal dan sebelumnya belum bertaubat, maka tidak bisa orang tersebut dinyatakan untuk masuk neraka, karena yang berhak menyatakan orang tersebut masuk atau tidaknya hanya Allah. Pokok-pokok ajaran aliran Murji'ah yaitu rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Dan pelaku dosa besar yang meninggal sebelum bertaubat, maka nasib dan keturunannya hanya ada di tangan Allah. Lalu, perbuatan maksiat seseorang juga tidak akan mempengaruhi keimanan orang tersebut, karena iman tidak dapat dikaitkan dengan amal. Lalu sekte-sekte aliran Murji'ah yang sudah saya sebutkan tadi ada 15. Itu adalah menurut salah satu pendapat ulama. Dan sekte-sekte tersebut juga diambil dari nama depan pemimpinnya. Yang terakhir yaitu tokoh-tokoh aliran Murji'ah ada 3, yaitu Hasan bin Muhammad, bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.